sertifikasi tanah, monopoli dan perampasan lahan, kriminalisasi petani, dan segudang permasalahan lainnya masih kerap terjadi sepanjang tahun di Indonesia. Konflik agraria adalah konflik yang disebabkan oleh perbedaan akses dan penguasaan lahan. Konflik agraria menyebabkan petani, masyarakat adat, masyarakat pedesaan, dan perkotaan terpinggirkan dari tanah dan sumber kehidupannya. Konflik agraria yang terjadi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Meski terdapat pergantian rezim, konflik tanah masih terus berulang dan tak kunjung menemui titik terang. Berdasarkan catatan akhir tahun 2020, edisi peluncuran 1 yang dipublikasikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa terdapat 241 letusan konflik agraria yang terjadi di 359 desa di Indonesia. Kebijakan reforma agraria menghadapi banyak tantangan, tidak menjadi prioritas program, hingga adanya tumpang tindih kebijakan. Kebijakan reforma agraria juga dinilai belum menyentuh akar permasalahan yang terjadi. Pada masa pandemi COVID-19, DPR RI terlihat bekerja keras meluncurkan produk UU Cipta Kerja yang menempatkan tanah sebagai barang komoditas bagi para pemilik modal. Kondisi ini dinilai sebagai pengabaian terhadap konstitusi dan UU PA 1960. Penyimpangan reforma agraria kembali terjadi. Petani di daerah Cilacap, khususnya di Kecamatan Patimuan, menjadi sorotan kecil dari perjuangan rakyat menghadapi konflik agraria. Sepanjang perjuangannya, mereka seringkali berhadapan dengan aparat dan bahkan ada yang mengalami kriminalisasi. Namun, hal itu justru membuat mereka semakin solid dan semangatnya semakin berkobar, tak gentar dan terus berjuang. Bagi masyarakat, terutama petani di Desa Rawa-Apu dan desa-desa lainnya di Kecamatan Patimuan, lahan merupakan sumber nafkah utama yang tidak hanya digunakan untuk menyambung hidup, tetapi juga mewariskan sejarah bagi generasi penerus. Pada bentang rumah-rumah di desa-desa Kecamatan Patimuan, terdapat konflik agraria yang sedang dihadapi ratusan petani penggarap tanah timbul Segara Anakan Patimuan. Petrus Sugeng selaku Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Serikat Tani Mandiri Cilacap menuturkan bahwa sedikitnya terdapat 12.000 hektar lahan yang masih dalam status sengketa dan baru 2.500 hektar yang masuk prioritas di tahun 2021. Masyarakat dari Desa Rawa-Apu menyerukan pembebasan lahan sebanyak 750 hektar. Pihak yang bersengketa dengan petani diantaranya adalah Perhutani, PTPN, TNI, dan perusahaan swasta. Kawasan tanah timbul yang terletak di Kecamatan Patimuan, Gandrung-Mangu, Kampung Laut, Kawunganten, dan Bantarsari menjadi lahan sengketa terluas di Kabupaten Cilacap. Di 5 kecamatan tersebut, ada 4.500 hektar lahan sengketa yang diklaim secara sepihak oleh Perhutani sebagai perhutanan sosial. Padahal, berdasarkan UU PA 1960 tentang reforma agraria, warga berhak mengajukan sertifikasi tanah pada lahan yang sudah dikelola lebih dari 22 tahun.
Sedangkan warga desa yang tinggal di lahan sengketa tersebut telah menggarap lahannya secara turun-temurun sejak tahun 1980-an. Selain itu, tanah yang menjadi objek reforma agraria harusnya tidak dapat diklaim menjadi perhutanan sosial. Pada seminar reforma agraria yang digelar di Rawa-Apu pada 16-17 November 2021, Dewi Kartika selaku Sekjen KPA mengatakan bahwa Desa Rawa-Apu akan dijadikan pilot project penyelesaian konflik agraria di Jawa Tengah pada 2022. Karena data yang dimiliki kelompok Tani Berkah dinilai sudah lengkap secara administratif. Mengapa reforma agraria ini penting? Warga yang tinggal di daerah sengketa pada umumnya sulit mendapatkan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, listrik, hingga sanitasi yang layak. Hal ini menyebabkan pemerataan sosial sulit untuk diwujudkan. Konflik agraria menyebabkan masalah yang kompleks karena sifatnya yang kronis, masif, meluas, dan berdimensi hukum, sosial, politik, serta ekonomi. Sebagai generasi muda, kita perlu menumbuhkan kepedulian dan kesadaran terhadap permasalahan di bidang agraria. Kemudian, kita juga perlu untuk terus mengawal dan mendesak pemerintah untuk menjalankan reforma agraria yang lebih terencana.